Ada sebuah adagium kuno mengatakan bahwa sebuah pohon tidak akan pernah bisa tumbuh tinggi menggapai langit jika ia memotong akarnya sendiri. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Afifah Nurul Aini sebagai pembicara satu dari tim pro pemerintah pada mosi perdebatan hari ini. Di Provinsi Kepulauan Fiktif Aruna, komunitas Kairan mempertahankan sistem rumah adat dan tanah mereka dimiliki secara kolektif oleh klan dan tidak dapat diperjualbelikan secara individu. Dan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah nasional dan kelompok sipil ternyata datang dan mendorong reformasi pada kepemilikan tanah, hak waris, dan kebebasan bagi para pemuda. Hari ini kita melihat dunia sedang meramaikan apa yang mereka sebut sebagai percepatan kemajuan sosial. Kita dipaksa berlari, homogenisasi oleh digitalisasi, dan didikte oleh standar modernitas global. Namun, di tengah gempita ini, manusia modern justru sedang mengalami sebuah krisis identitas yang sangat akut, yakni hilangnya identitas mereka. Mungkin mereka maju secara materi, namun gersang secara rohani. Di perkotaan mungkin aku, kamu, kita semua hidup dalam kecanggihan teknologi dan di dalam gedung-gedung pencakar langit. Tapi kita kehilangan rasa tradisi yang gotong royong untuk menjadi rumah bagi rasa kemanusiaan kita semua. Dewan Juri yang terhormat, hari ini kita diberikan mosi bahwa Dewan ini akan memprioritaskan pelestarian tradisi budaya meskipun harus mengorbankan percepatan kemajuan sosial. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memberi kedudukan pada mosi ini pada parameter yang proporsional, yaitu yang pertama, pelestarian budaya ialah upaya aktif untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal, hukum adat, dan sistem kekerabatan yang menjadi kompas moral bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, yakni percepatan kemajuan sosial, itu perubahan struktur sosial secara instan dan masif akibat arus modernisasi global, digitalisasi, dan adopsi nilai-nilai luar yang seringkali menuntut penyeragaman masyarakat. Kemudian yang terakhir terkait mengorbankan percepatan. Di sini saya ingin menegaskan bahwa saya tidak menolak kemajuan sosial yang kami korbankan. Ini adalah percepatan ataupun akselerasi yang ugal-ugalan. Di sini saya lebih memilih kemajuan yang organik, terukur agar tidak mengganggu fondasi budaya yang ada. Di sini saya akan melandasi tanggapan saya pada dua argumentasi utama, yakni yang pertama tentang tradisi sama dengan jangkar eksistensial dan benteng kohesi nasional. Dewan Juri yang terhormat, kemajuan sosial yang terlalu cepat seringkali membawa efek samping yang destruktif. Apa itu? Seperti hiperindividualisme, kemudian aliansi sosial, dan runtuhnya molaritas kolektif. Realitasnya di lapangan, yakni ketika sebuah wilayah desa dipaksa untuk kemajuan sosial yang instan, misalnya urbanisasi radikal ataupun industri tanpa adanya filter budaya, kita melihat transisi masyarakat yang awalnya guyup dan bergotong royong menjadi masyarakat yang individualis. Mungkin tim oposisi akan menyanggah bahwa ini demi kemajuan negara untuk menyaingi negara maju. Tetapi ini justru merupakan keputusan yang sangat gegabah. Karena apa? Hanya untuk menjadi apa yang ingin ditampilkan di dunia luar, kita harus memaksa untuk merubah diri, merubah sikap dan cara berperilaku kita. Padahal kekayaan budaya merupakan daya tarik utama bagi masyarakat luar negeri. Tradisi seperti di Subak di Bali ataupun Sasi di Maluku bukan sekedar ritual kuno. Mereka adalah sistem hukum, pelestarian lingkungan, dan distribusi ekonomi yang adil. Ketika kita memprioritaskan tradisi ini, kita mungkin akan tidak sekaya dan semodern masyarakat kota metropolitan dalam waktu yang singkat. Tapi kita di sini memastikan tidak ada warga yang kelaparan karena sepi ataupun kehilangan arah hidup. Kemudian argumentasi yang kedua, yakni bahaya komodifikasi ataupun amputasi identitas nasional. Alasan mengapa kita harus mengorbankan kecepatan kemajuan sosial adalah karena akselerasi sosial itu selalu menuntut standarisasi global. Hal ini akan saya cakup pada 2 poin, yaitu A, ancaman homogenisasi. Di sini untuk menjadi maju secara sosial pada cermin kacamata global, masyarakat seringkali dipaksa meninggalkan hukum adatnya, memberi kebebasan keluar kota tanpa izin dari para tetua, melupakan bahasa daerah, dan juga mengganti struktur sosial yang telah ada. Apakah ini bentuk kemajuan? Jelas, bukan. Ini merupakan amputasi identitas secara sukarela.
dan berdampak pada kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut. Kemudian B, justifikasi prioritas. Kita bisa membayangkan jika tradisi budaya ini menghilang di masa depan nanti hanya karena egoisme percepatan kemajuan sistem nasional, maka ia akan hilang sepenuhnya dan tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Sebaliknya, jika kemajuan sosial dan ekonomi itu hilang, itu dapat dikejar kembali kapan saja ketika fondasi moral masyarakat sudah siap. Dan di sini kami memilih untuk memperlambat laju kereta kemajuan dan memastikan seluruh gerbong kebudayaan ikut serta daripada memacu kereta dengan cepat, namun jati diri kita tertinggal di stasiun tersebut. Tim oposisi mungkin akan berdiri dan menuduh kami sebagai seseorang yang kolot, romantis, dan anti perubahan. Mereka berkata tradisi seringkali mengekang hak asasi dan memperlambat kesetaraan gender. Namun Dewan Juri yang terhormat, tradisi ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Memprioritaskan budaya berarti kita sedang memfilter budaya luar yang sedang masuk ke dalam negara tersebut. Jika ada kemajuan sosial yang ingin masuk, ia itu sebaiknya mengetuk pintu adat terlebih dahulu, berdialog, dan berasimilasi dengan cara yang harmonis, bukannya mendobrak, masuk secara asal dan mengobrak-abrik rumah tersebut. Ketika musik ini meminta kita untuk memprioritaskan pelestarian tradisi, meskipun memperlambat laju kemajuan, Dewan ini justru sedang menyelamatkan bangsa kita sendiri pada kecelakaan peradaban. Oleh karena itu, bangga menjadi tim pro. Terima kasih.